Oke, selamat pagi. Selamat bertemu di sesi yang pertama. Anda luar biasa. Katakan kiri kanan Anda luar biasa. Haleluya. Sekali lagi, yang sebelah lagi. Kurang luar biasa. Mic test 1 2. Alright. So, Anda sudah siap pada pagi ini untuk mendengar firman Tuhan? Ya, 2 minggu yang lalu saya tidak berkesempatan untuk khotbah. So saya excited untuk pagi ini dapat berdiri di depan ini lagi. Kemarin sepanjang hari kita adakan seminar kepimpinan di Kampung Muhibah. Puji Tuhan, they were very excited. Yang datang pun senior-senior juga. Tapi mereka sangat teruja. Actually mereka request supaya saya khotbah di sana. Datang selalu pastor, katakan. Biasanya itu orang kita kan, hati itu yang mau lagi dan lagi begitu. So saya sangat tersentuh, terharu dengan keramahan mereka. Pastor Cyril juga ada bersama. So it was a very hectic. Saya katakan kena dari pagi jam 5 kita sudah bangun, kita pergi ke doa dan langsung kita siap untuk sepanjang hari, and I'm very excited untuk menyampaikan segala yang ada dalam saya untuk mereka, membantu mereka dalam kepimpinan mereka dari pagi sampai petang dan malam sambung dengan tunang. So, malam tadi ada tunang juga. So kita punya jemaat yang ada pagi ini, mungkin sesi doa lah nanti ya. Sister brother kita Robinson, yang kamu lihat ada jejaka yang ada di depan pimpin pujian, dan pasangannya pemain musik kita. Wah, itu dua orang alta ya. Mungkin mereka datang di sesi yang kedua, tapi kalau boleh kita tayangkanlah wajah mereka, mungkin tak nampak mereka di sini. Ada sudah kan mungkin minggu depan lah. So kita sangat bersyukur, saya sangat senang dapat anak-anak kita memilih untuk mengikut jalur Tuhan. Okay? Jadi walaupun dalam kepenatan, tapi dalam saya berapi-api excited karena saya tahu God is good. Katakan God is good. Cuma I miss one more last appointment malam kena sudah over dengan saya punya kakak datang dari dari luar bandar. So it's sekali setahun. Kali ini hari raya dapat jumpa, tapi I miss karena sudah over sudah, jadi pancit sudah. Tapi bangun pagi, puji Tuhan, Tuhan beri nafas kesehatan untuk dapat lagi berdiri di sini. Haleluya. That's how excited I am, karena saya tahu our God is a good God. Dia selalu memberikan tenaga yang baru, pengharapan yang baru. Jadi message yang saya mau bawa untuk kita pada pagi hari ini, yang mungkin ada yang terkejut, ada yang mungkin apa maksud message ini, makin tua makin menjadi. Coba kita sebut, makin tua makin menjadi. Pernah dengar istilah ini, peribahasa ini? Kalau menurut Anda, apa pengertian Anda kalau baca makin tua makin menjadi? Ada yang mau coba? Biasanya makin tua makin menjadi. Siapa yang mau? Saya bagi RM1, tak ada harga RM1. Jadi apa yang kamu mengerti? Tidak tahu. Okey, ada yang tahu kira-kira apa maksud makin tua? Pernah dengarkah istilah ini disebut? Pernah dengar? Pernah? Tak pernah? Ada apa saja? Apa yang kamu dengar tentang makin tua makin menjadi? Makin negatif. Yang lain, ya selalunya begitu kan. Yang lain bagaimana? Makin tua, makin menjadi. Apa maksudnya kira-kira dalam yang selalu kita dengar? Dari karakter, makin tua, macam-macam jadi, macam-macam sakit ada. Ya, itulah dia. Tetapi pada pagi hari ini,
Ya, seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan bagaimana seorang lelaki yang makin tua makin menjadi ini, atau dalam Inggris dia translation ataupun pengertiannya berbeza. Makin tua dia semakin kuat atau makin gagah, dan keperkasaannya ini dia dalam arti kata bahwa dia makin tua, makin berumur, dia tidak lemah semangat di dalam kehidupannya. Dia tidak mudah mengalah dalam kehidupannya. Jadi pada pagi hari ini saya rindu, karena ini menjadi satu rema pada hari Kamis waktu kita doa pagi di sini. Saya transparan lah. Saya singgah di tandas kejap. Itu kebaikan masuk tandas ya, selalu ada rema. Jadi saya masuk di tandas sementara saya sedang istirahat sekejap di sana. Tiba-tiba ini datang ke saya, mengingatkan saya bahwa di dalam Alkitab itu Tuhan membicarakan tentang orang ini, yaitu Kaleb. Kamu tahu bahwa Kaleb waktu dia sudah tua, umur 80-an, ini dalam tandas ini masih dapat ini. Oh, saya excited. Dua nama pribadi yang timbul ke saya. Satu adalah Kaleb, umur 85. He asked for the mountain. Itu satu, walaupun dia sudah tua, tetapi dia tidak meminta sesuatu yang biasa. Dan yang satu lagi, bahwa Abraham, ini dalam tanda saya, Abraham dia menjadi bapa generasi pilihan Tuhan pada waktu dia mencecah umur 100. So it's not yang tua, yang muda, tetapi yang tua. Tapi makin tua, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi pagi ini, bagi Anda yang sudah merasa tua, siapa yang merasa tua? Tidak ada. Itu perasaan saja. Uncle Francis, rasa tua kah? Tapi ini berita baik untuk Anda. Kalau Anda yang sudah pensiun, ya, tapi biar kiranya message ini memberikan semangat untuk kita semua pada pagi hari ini. Umur saja ya sepertinya tua, tetapi apa yang mau disampaikan pada pagi hari ini adalah semakin kita tua, iman kita semakin kuat, iman kita akan menjadi semakin kukuh lagi. Ini yang mau disampaikan di dalam message. Makin tua, makin menjadi. Mari kita perhatikan. Saya minta satu anak muda untuk membacakan di dalam kitab Yosua bab yang ke-14 ayat 6. Siapa yang masih muda, silakan baca. Oke, terima kasih. Kita berdoa sekejap. Buka hati kita untuk firman Tuhan. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami siap untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Rema yang daripada Engkau sendiri kepada kami pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan amin. Baik. Kaleb dikatakan di sini sudah mencecah umur 80-an. Dikatakan sekitar 85. Waktu dia sedang berbicara dengan Yosua untuk mendapat apa yang telah dijanjikan kepada dia. Waktu mereka pergi mengintai itu ada sekitar 40 tahun, atau umurnya pada waktu itu sekitar 40 tahun. Now it is down 40 tahun kemudian dia sampai kepada tanah perjanjian ini. Nah, saya akan membawa kita untuk memberikan perhatian. Kaleb ini sudah meningkat umur. Tetapi kalau kita lihat daripada pembacaan kita, dia semakin tua, semakin kuat. Bahkan dia katakan, hari ini kekuatanku sama seperti waktu pergi mengintai dulu. Wow, katakan wow. Ini hal yang sangat luar biasa, semangatnya tidak berkurangan. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Kaleb ini dalam maksudnya ini, kalau ada nantinya yang ada anak lelaki, ini satu nama yang bagus ya. Maksudnya adalah faithful, wholehearted, bold, or brave. Itu maksud Kaleb. Jadi bagi Anda yang mau buat nama anak, kalau nantinya ada anak lelaki,
Ini salah satu nama yang bagus. Oke, amin. Ya, kami yang sudah sudah lalu ini tidak perlu lagi. Nah, saya membawa kita untuk memperhatikan satu ayat, yaitu 14. Bab 14 ayat 12. Firman Tuhan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pergunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau tahu sendiri, mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan. Berikanlah kepadaku pergunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Ini kalimatnya kepada Yosua. Jadi pada pagi hari ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapapun Anda dalam situasi saya katakan mungkin sudah pencen umur, yang sudah rasa dirinya tua, kita mau belajar daripada Kaleb ini supaya Anda terus bersemangat di dalam kehidupan Anda. Haleluya. Kita yang loyo-loyo, katakan tidak loyo-loyo. Tak semangat. Kaleb lebih tua dari kita. 1, 2, 3. Tidak loyo-loyo. Ya, di sini semua muda kan? Di bawah umur 80. Tapi ada 3 hal saya ingin sentuh kepada kita daripada apa yang disampaikan oleh Kaleb ini di sini. He's not asking for something easy. Saya mau menarik perhatian anak-anak muda, kita semua jemaat On The Rock dan semua kita yang hadir pada hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Kaleb mengenal siapa Tuhan dia, apa yang Tuhan janjikan kepada dia, sehingga dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Demikian juga bagi kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, yakinkanlah diri Anda bahwa kalau Anda memilih untuk mengizinkan Tuhan memimpin hidup Anda, berkenan kepada Anda, engkau akan lihat semakin hari, semakin keadaan membaik bagi Anda. Di dunia ini boleh saja keadaan makin menurun, makin merosak, makin mencabar bagi kita. Tapi orang yang ada dalam Tuhan, dia punya keadaan makin naik dan makin naik. Haleluya. Ada amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yes, in reality keadaan kehidupan kita di dunia ini, kita menghadapi keadaan yang mencabar, tapi jangan biar kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menjadi lemah semangat, karena kita memiliki iman kepada Tuhan yang telah menjanjikan bahwa Dia akan beserta dengan kita. Ini yang dipegang oleh Kaleb. Haleluya. Maka kita lihat permintaannya bukan mudah-mudah ataupun yang senang-senang. Dia meminta sesuatu yang orang lain tidak mau. Yang pertama adalah permintaannya adalah dia minta, give me that mountain. Dia minta diberikan kawasan pergunungan. Orang biasanya akan minta di dalam lembah. Ya, mungkin jarang yang ada yang meminta di gunung ataupun di bukit, di tanah tinggi. Karena ini seringkali dikatakan yang gersang, yang not fertile, not very good land. Orang suka yang dalam lembah, yang bagus, yang tidak susah mau naik. Tapi Kaleb, dia katakan, give me the mountain. Jadi pada pagi hari ini, siapapun kita, dalam apapun situasi kita, jadilah seperti Kaleb ini. Yang kita tahu, seperti mana saya katakan, namanya itu adalah seorang yang faithful kepada Tuhan. Nah, kalau kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, Tuhan lebih setia lagi kepada kita. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita dalam masa sukar kita. Haleluya. Ada amin. Again, ingat sekali ya, saya sebutkan tentang Kaleb, namanya itu faithful. Kalau hari ini Anda tetap setia kepada Tuhan, apapun keadaan yang engkau hadapi dalam kehidupan Anda, saya mau mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan Anda. Haleluya.
Anda amin. Boleh saja Anda kehilangan kerja, boleh saja Anda mengalami kesakit, tetapi apabila Anda memilih untuk percaya kepada Tuhan, engkau akan dapat melihat mukjizat Tuhan terjadi di kehidupan Anda. Amin. Engkau akan melihat keajaiban terjadi dalam kehidupan Anda. Hal-hal yang tidak pernah Anda jangkakan dapat terjadi, Tuhan dapat lakukan bagi Anda. Mungkin hari ini kau katakan bisnis saya tidak bagus, tapi kau katakan karena engkau memilih untuk setia kepada Tuhan, engkau akan melihat Tuhan membuka pintu yang tidak pernah terjangka akan terbuka bagimu. Dia akan melakukannya bagi Anda. Pada waktu dalam kitab Bilangan 13, kita melihat bahwa Musa suruh mereka masuk ke tanah perjanjian itu untuk mengintai. Ada 12 suku untuk pergi, mempersiapkan mereka untuk melihat tanah yang bakal dimiliki ataupun menjadi milik mereka. Daripada 12 pengintai ini, mereka ini semua adalah umat pilihan Tuhan. Mereka ini adalah Bani Israel. Mereka ini adalah 12 suku. Waktu mereka pergi, mereka melihat hal yang sama. Tanah yang penuh susu dan madu, kamu boleh lihat dalam Bilangan 13. Mereka melihat keindahan tempat itu, the vitality of the land. Apa yang Tuhan janjikan, penuh susu dan madu, yang menggambarkan kelimpahan yang ada ataupun keadaan tempat yang dijanjikan Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, di tempat yang sama, mereka melihat ada kubu yang tinggi dan ada manusia yang seperti gergasi, raksasa. Ke-12 mereka melihat itu. Waktu mereka pulang, firman Tuhan berkata, ada 2 laporan yang berbeza yang disampaikan kepada Musa. 10 orang menyampaikan, ya kami telah melihat apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Tetapi ya memang bagus. Tetapi ada tetapi bagi 10 orang. Tidak mungkin kita dapat masuk. Karena kami melihat terlalu banyak orang gergasi. Kita ini seperti grasshopper, belalang saja di dalam mata mereka. Mereka marah. Mana mungkin mereka sudah memberontak. Dan ini menyebabkan seluruh rakyat Israel memberontak. Tetapi Yosua dan juga Kaleb menyampaikan laporan yang sangat berbeza. Mereka melihat tempat itu memang baik. Nah, mereka melihat tempat itu berkubu, fortified. Dan mereka melihat ada orang-orang yang besar seperti raksasa, dikatakan gergasi di situ. Mereka juga ada tetapi jika Tuhan menyertai kita, kita dapat menembusi, kita dapat mengambil tempat itu. Haleluya. Ada amin. Jadi hari ini keep on believing and be faithful to God. Seperti Yosua dan juga Kaleb dalam apa situasi. Walaupun yang kau lihat di depan Anda sepertinya mustahil, kita akan lebih baik keadaan kita. But if you choose to be faithful and believe in the word and the promise of God, engkau akan melihat mukjizat dapat terjadi. Firman Tuhan berkata, hanya Yosua dan Kaleb di antara 10 pengintai ini yang dapat mewarisi tanah perjanjian, karena mereka percaya bahwa mereka akan masuk. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, 10 yang lain, mereka juga umat Tuhan, tapi tidak mewarisinya. Sama juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan lihat ada orang yang orang percaya menikmati kehidupan yang ada, penuh kebahagiaan yang ada. Tetapi ada juga orang-orang percaya yang terus di dalam keadaan yang sedih, di dalam keadaan yang seperti tidak ada harapan. Jadi hari ini saya mengajak kita semua, jadilah seperti Kaleb ini, haleluya, yang punya semangat walaupun makin meningkat umur, tapi dia semakin menjadi, haleluya, amen. Dia semakin bersemangat, dia semakin yakin, haleluya, amin. Dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, kita belajar firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Tidak mungkin kita tidak semakin akrab, semakin kenal Tuhan, dan semakin yakin. Ini yang kita rindukan pada hari ini.
Semakin kita meningkat umur, semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, semakin kukuh kita menghadapi cabaran. Haleluya. Jadi pada hari ini semua kita katakan, makin tua makin menjadi. Sekali lagi, tidak semangat itu. 1, 2, 3. Ini bukan yang makin tua makin miang, bukan ya. Makin tua makin nafsunya lain ya, bukan. Ya memang selalu kita dengar ada yang makin tua makin macam-macam perangai, yang itu lain. Tak ada di sinilah. Oh, tua-tua keladi. Itu istilahnya satu lagi, tua-tua keladi. Ini tua-tua apa? Tua-tua berdi. Oke. So, dalam arti kata, jangan takut menghadapi masa depan Anda, jangan takut menghadapi gunung-gunung di depan Anda. Engkau akan menawan gunung, katakan saya akan menawan gunung. Sekali lagi, belum cukup kuat, saya akan menawan apapun gunung. Yang ada di hadapan gunung itu juga melambangkan cabaran dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kita lihat apa yang dia katakan. Dia katakan, the cities were fortified. The city were great and fortified. Kota-kota itu besar dan berkubu. Dia katakan, dia tahu, semua tahu kota dia berkubu dan memang besar. Tetapi dia tidak peduli, ada benteng, ada penghalang. Dia punya iman untuk percaya jika Allah berkenan. Ini yang perlu pada hari ini. Kita semua harus belajar untuk mengerti, menghidupi kehidupan bukan jadi Kristen tapi meninggalkan Tuhan. Hanya di atas nama, atas kertas, nama kita Kristen atau percaya, tapi tidak menghidupi kehidupan. Yang membezakan Kaleb daripada yang lain, yang menjadi umat Tuhan adalah bahwa dia mengenal siapa Tuhannya, dia pelihara hubungannya dengan Tuhan, dan dia yakin bahwa Tuhan yang dia percaya ini dapat membawa dia untuk menerobosi benteng kubu yang ada di depan dia. Haleluya. Maka dalam kehidupan Anda, apa benteng, ada apa kubu yang untuk maju dalam kehidupan Anda. Pada pagi hari ini saya mau katakan bahwa jika Anda terus percaya, berpegang kepada janji Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, jangan khawatir, the day will come, God will see you through. Haleluya. Berikan tepukan untuk Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan saya sebagai seorang pastor, I've seen this. Dari awal kamu sudah tahu, saya sangat terbuka dengan kesaksian kehidupan saya. Banyak benteng-benteng yang menghalang saya untuk bangkit. Memang bukan saya mau mencari nama apa semua, tetapi Tuhan mengajarkan saya bagaimana melewati badai-badai, melewati tembok-tembok, melewati kubu-kubu yang ada. Yang dari sudut pandang manusia tidak mungkin. Tidak mungkin. You are nothing. Kamu tidak layak. Kamu tidak cukup kelayakan kriteria. Yes. Tetapi saya lihat pada hari ini, Tuhanlah yang telah memimpin saya untuk berada di sini. Bahkan dapat berbicara kepada Anda seperti ini pada pagi hari ini. Dan dapat mengongsikan kehidupan saya kepada yang lain. Hanya karena satu hal, saya tahu Tuhan yang memimpin kehidupan saya. Dan menyertai saya dalam perjalanan saya. Dan juga menempatkan saya di mana saya berada. Dan saya percaya apabila Tuhan memimpin Anda, engkau mulai satu perjalanan dalam kehidupan bersama dengan Dia. Yakinlah akan kesetiaan Tuhan yang akan memimpin Anda, memimpin keluarga Anda sampai kepada tujuan Tuhan bagi kehidupan Anda. Haleluya. Amin. Tuhan tidak hanya sekadar mau kita duduk di dalam ruangan ini. Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang telah ditebusnya, supaya kita dapat jadi berkat di luar sana. Amin. Tuhan mau supaya kita seperti Kaleb ini menembusi segala benteng-benteng dalam kehidupan, dan itu menjadi kesaksian kehidupan di tempat kerja kita. There are many ways that we can apply this in our life. Dia katakan the city was great and fortified. Apa benteng yang ada dalam kehidupan kita? Apa kubu yang kau tengok ataupun lihat ataupun alami yang membatasi Anda, menghalang Anda?
Engkau tahu ada janji Tuhan. Tetapi hari ini, mari seperti Kaleb, tetap percaya. Dia selalu katakan bahwa jika Tuhan berkenan, it is so important, penyertaan Tuhan itu. Mungkinkah selama ini dalam kehidupan kita jadi orang percaya, kita berjalan sendiri, God is not with us. Walaupun kita mengatakan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. But then we didn't see Him doing breakthrough dalam kehidupan kita. Mungkin ada sebab we have not been living right with Him. Mungkin kita tidak hidup benar di hadapan Dia dengan cara kehidupan kita. Saudara, pada pagi hari ini, mari kita kembali lihat perjalanan kita dengan Dia. Karena nanti kita akan lihat, bukan kita lagi yang berperang, tetapi Tuhan yang bagi pihak kita. Haleluya. Ada amin. Dan yang ketiga, dia katakan ini. And it may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out. Di dalam bahasa Indonesianya, sehingga aku, mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan. Saudara, di sini dia menyatakan dalam istilah lain kita katakan bahwa jika Allah berkenan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nanti terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi dengan kekuatan kita sendiri. Semuanya dia mendasarkannya kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Haleluya. Ada amin. Nah, if there is something in your life, ada sesuatu dalam kehidupan kita yang kita mau tetapi tidak dapat, jangan kecewa. Katakan jangan kecewa. Ada orang dia kecewa, dia mau sesuatu dan tidak dapat, dia marahkan Tuhan. Saudara, God knows you and He has your best interest at heart. Ada amin. Tuhan mengenal kita dan Dia sangat mengasihi kita. Sometimes ada sesuatu dalam kehidupan kita yang kita sangat inginkan atau mahu di situ, tapi tidak tercapai. Jangan kecewa. Yakin saja, kalau memang Tuhan mau Anda memilikinya atau Anda mewarisinya atau Anda mengenapinya, mencapainya pada waktu Tuhan, itulah yang terindah bagi Anda. Haleluya. Amin. Nah, I shall drive them out. Dia katakan, dia akan menghalau semua. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan yang menyertai dia, memampukan dia untuk menghalau. Nah, orang enak yang disebutkan di dalam firman itu bukan calang-calang manusia. Mereka adalah seperti gergasi, bigger size, mereka lebih besar. Ada 8, 9, kamu tahu itu Goliat yang dilawan oleh Daud. Inilah dia punya kerabat, bigger than the normal size. Itu orang yang ada pada waktu itu. Tetapi Kaleb tidak takut, walaupun melihat mereka lebih besar daripada dia. Tengok 10 yang lain, kalau kamu baca dalam kitab Bilangan, mereka katakan, kami ini seperti belalang di mata mereka. That's how they perceive themselves. Begitu mereka melihat diri mereka di depan musuh mereka itu. Karena memang besar. Tetapi Kaleb katakan, dia dapat menghalau mereka. Dan true enough, this place was given to him by Yosua, yang kepala mereka. Dan dia dapat menawan gunung itu dan menghalau musuh-musuh yang ada di sana. Haleluya, katakan haleluya. Jadi pada pagi hari ini, di dalam kita lihat di dalam Roma bab yang ke-8 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam arti lain, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat menentang kita?
Amin. Jadi saudara, pada pagi hari ini mari kita sama-sama menghidupi kehidupan yang selalu bersama dalam perjalanan dengan Tuhan. Amin. And di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa dialah yang akan berperang bagi pihak kita. So, katakan jangan takut menghadapi cabaran. Belum semangat lagi. 1, 2, 3. Jangan takut menghadapi cabaran. Pada saat ini apa cabaran yang kau hadapi dalam kehidupan Anda sebagai orang tua? Apa yang sedang kau gumulkan? Mungkin ada orang tua pada saat ini kau katakan, ada masalah dalam keluarga saya. Ada masalah, saya lihat anak saya semua tidak mendekat kepada Tuhan. Saya lihat anak saya sekarang ini jauh daripada Tuhan. Itu mungkin menjadi satu cabaran bagi Anda. Saya mau menyatakan kepada Anda, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan membiarkan iman Anda menjadi lemah apabila Anda melihat cabaran seperti ini di depan Anda. Haleluya. And just say that ini menjadi satu cabaran. Tetapi saya tahu bila Tuhan beserta dengan saya akan melihat ada perubahan di dalam anak-anak saya. Saya akan melihat perubahan di dalam ekonomi saya. Saya akan melihat perubahan di dalam bisnis saya. Tuhan yang membawa Anda untuk menawan ataupun menang di atas keadaan itu. Haleluya. Ada amin. Jadi sebagai orang tua pada hari ini, message ini membicarakan tentang iman. Katakan iman. Makin tua, makin beriman. Katakan, makin tua, makin beriman. Mungkin tubuh badan kita sudah mulai menjadi loyo, menjadi lemah, banyak sakit. Hari itu saya tanya dengan istri, lain macam saja kau punya wangi ini, saya kata dengan dia. Dia pun kacau saya juga lah, pakai itu Yoko. Itu wangi orang tua. It doesn't matter Yoko kah, apakah nama wangi yang kau pakai sekarang ini, tetapi tidak bermaksud iman kita menjadi lemah. Ada amin. Jadi ini berita baik untuk Anda. Sebagai orang tua, jadilah seperti Kaleb. Dia tidak takut menghadapi cabaran. Mungkin pergerakan kita sudah mulai slow, otak kita sudah mulai ingat tak ingat, but it's okay. Saya melihat mama saya, bahkan dalam rumah sini tidak tahu, kadang-kadang terlupa ada mana mau cari tandas. Tapi satu hal yang saya lihat, saya perhatikan dan saya observe dia, waktu dia berdiam, waktu dia duduk, dia akan berdoa, berkumat kehamid mulutnya. Saya tahu dia masih ingat akan Tuhannya. Badan dia, tubuh dia, fisik dia boleh menjadi lemah, tapi saya tahu dia punya iman tidak akan lemah. Dan dia berdoa untuk anak-anak dia. Dia berdoa untuk cucu-cucu dia. Ini yang saya mau kita semua tangkap. Bapak-bapak ibu yang mungkin mengeluh, mungkin give up di dalam kehidupan. Ayo, keadaan anak saya tidak lagi ada harapan. Ada yang ketagihan, ada yang terlihat ada perceraian, ada yang terlihat terlibat dengan dada. Tapi hari ini saya mengajak Anda untuk memiliki iman seperti Kaleb. Orang lain melihat tidak ada harapan, tetapi dia dan Yosua katakan, kalau Tuhan beserta dengan kita, kita akan melihat breakthrough, kita akan mewarisi apa yang Tuhan janjikan kepada kita. My heart juga cry. Di dalam saya semangat semakin kuat. Pada pagi semalam ada seorang ibu, dia katakan daripada Malaysian K, waktu kita doa pagi di Gold kemarin, dia katakan mereka berkesempatan untuk mengunjungi Kenosis, tempat pemulihan dada. Mereka berada di penjara di Lambir yang memuatkan sekitar 5.000 penghuni. Di dalam penjara itu penuh sesak dengan manusia. Dipenjarakan, banyak yang terlibat dengan segala macam masalah, mencuri, dada, dan segala macam kriminal. Itu pastinya pada anak-anak orang tua yang berada di tempat anak di sana. Dalam keadaan mungkin yang tidak ada harapan, orang tua sudah dengan mereka. Tapi saya, di dalam hati saya, no, sebagai orang tua, we will not give up. We will pray for them. That's why I choose to go and pray every Saturday morning, to go up the hill and pray,
Kalau hari ini Bapak Ibu tidak semangat untuk berdoa, iman Anda sudah menjadi lemah. It's not over. As long as you are alive, keep on believing. Kaleb katakan, give me that mountain. Bapak Ibu, kalau Anda sudah berhenti berdoa untuk keluarga Anda, hari ini saya mau mendorong Anda, keep on believing. Orang muda yang belum berkawin sedang katakan, saya pergi gereja tidak ada pasangan yang seiman dengan saya, I will give up. Belum kawin pun sudah mau give up dengan iman. Belum sampai umur 40 pun sudah mau give up. Tidak apalah, tidak ada yang dalam gereja. Bagus saya pergi cari di luar saja. Oh, baru 20-an sudah mau give up. Iya, Yosua, Kaleb 80 tahun, dia still going on. Makin tua, makin menjadi growing older, become stronger in their faith. Haleluya. Mari kita naik semua. Saudara berdiri semua. Haleluya. Jangan takut, jangan katakan jangan takut. Sorry. Ada istilahnya di situ. When the going get tough, it's the tough get going. Kita sebut bersama. When the going get tough, the tough get going. Dan saudara yang sekasih dalam Tuhan, ada yang terakhir. Setelah banyak yang stres. Ini Jako Iban kita. Kita sebut sikit 1, 2, 3. Anang, jangan disebut. Siapa yang Iban original boleh sebut cantik-cantik di sini. Anang stres, ya. Amin. Jangan stres kalau ada dalam keluarga Anda kau lihat tidak ada harapan. Miliki iman seperti Kaleb ini. Because ada di dalam Exodus, Keluaran 14 ayat 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Orang yang mengenal Allahnya tidak takut, tidak khawatir dalam hidupnya. Karena dia tahu bila dia serta dengan Tuhan, Tuhan beserta dengan dia, dia akan lihat breakthrough terjadi. Amin. Haleluya. Pada saat ini, mari saya mengajak kita tenang sebentar. Apa yang telah Tuhan bicarakan dalam hati Anda? Sudahkah iman Anda menjadi lemah? Sudahkah Anda mau give up dalam kehidupan Anda? Kita belajar daripada Kaleb. Dia tidak meminta sesuatu yang mudah. He asked for the mountain. Fortified cities, tempat yang penuh dengan musuh-musuh yang besar di hadapan dia. Tetapi dia katakan, aku hari ini semangatku, kekuatanku sama seperti aku 40 tahun yang lalu. Mari pada pagi hari ini iman Anda jangan kendur. Terus percaya kepada Tuhan. Tuhan menolong Anda. Tuhan beserta dengan Anda. Siapapun Anda dalam apapun situasi Anda pada pagi hari ini, mari lihat kepada Tuhan yang telah memimpin Anda sejauh ini dan jangan berhenti langkahmu untuk percaya. Haleluya. Saya mau berdoa bagi Anda. Letakkan tangan kita semua di sini. Kita perlukan pertolongan Tuhan setiap detik dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita. Bapak, saya berdoa untuk setiap pribadi ini Tuhan. Kami pada pagi hari ini, ada yang mungkin sudah lemah Tuhan secara rohani, imannya mulai kendur, mulai menjadi lemah. Tapi Tuhan kami katakan, kami mendengar bahwa Kaleb walaupun sudah meningkat usia, tapi tidak berhenti untuk mengharap dan percaya bahwa yang lebih baik ada di hadapan dia. Janji Tuhan ada di bagi dia dan digenapi dalam kehidupan dia. Demikian juga bagi kami. Terus Tuhan pada pagi hari ini, stir up our spirit even right now in Jesus name. Lord, I just pray Father even right now, dalam apapun pergumulan, cabaran, gunung, Tuhan benteng, dan juga masalah yang kami lihat di hadapan kami tidak akan takut menghadapinya. Kami tidak akan stres Tuhan, karena kami tahu jika Allah di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami. Dan kami akan tenang karena Tuhan yang berperang bagi pihak kami. Terima kasih, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.